Pemirsa, komunitas relawan Sahabat Indonesia ikut berkontribusi dalam penanganan bencana gempa Cianjur. Dengan lebih dari 10 komunitas yang terlibat saat ini, dapur umum buatan relawan ini berjasa menyediakan kebutuhan pangan korban dan evakuator. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MGN, Rifki Nafis dari Cianjur, Jawa Barat. Rifki, bagaimana tepatnya kontribusi atau bantuan yang dilakukan dan diberikan oleh komunitas relawan Sahabat Indonesia ini? Ya, Mercy dan juga pemirsa, memang gempa bumi yang melanda Cianjur ini menjadi sebuah perhatian maupun kesedihan tersendiri bagi Indonesia saat ini. Dan berangkat dari panggilan hati dan juga rasa kemanusiaan, relawan Sahabat Indonesia membangun posko dapur umum untuk memenuhi kebutuhan dasar para masyarakat dan juga evakuator. Dan saat ini saya sudah berada di posko relawan Sahabat Indonesia, di mana dapat kita saksikan bagaimana aktivitas di posko Sahabat Indonesia, relawan Sahabat Indonesia ini. Di sini kita melihat bahwa relawan ini tengah membagikan logistik untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat. Dan saat ini memang relawan Sahabat Indonesia sudah memiliki lebih dari 10 komunitas yang bergabung dalam penanganan gempa Cianjur. Dan relawan Sahabat Indonesia sendiri sebenarnya memiliki 3 divisi, yaitu divisi dapur, kemudian ada divisi rescue dan juga divisi medik. Dan saat ini kita lihat bagaimana aktivitas di dalam posko relawan Sahabat Indonesia. Dan bisa dikatakan dapur umum ini sebagai tulang punggung karena menyediakan kegiatan dasar dan juga memasok kebutuhan dasar dari baik itu masyarakat maupun evakuator ataupun relawan tersendiri. Dan dapur umum bentukan dari relawan Sahabat Indonesia ini menargetkan warga terdampak bencana. Namun juga tidak sebatas itu, mereka juga membagikan makanan untuk siapapun yang membutuhkan, baik itu evakuator maupun instansi-instansi terkait yang memang kekurangan bahan makanan. Dan kelompok relawan ini juga ikut mendistribusikan makanannya melalui koordinasi dengan ketua RT dengan cara didata, kemudian membungkus dan bisa mengantar ke lokasi-lokasi ataupun posko pengungsian. Dan saat ini kami sudah bergabung dengan anggota dari relawan Sahabat Indonesia. Dari divisi dapur sendiri ada Bapak Arif dan Bang Willy. Pak, bisa diceritakan terlebih dahulu, Pak, kenapa membangun posko dapur umum ini, Pak? Kalau kita membangun pos dapur umum ini tuh cuma pergerakan hati sih, Mas, panggilan hati semua itu. Dan ya kita udah relawan tuh daya seperti ini. Jadi setiap di mana kita ada bencana, kita pasti ada di situ. Kemudian ada berapa komunitas yang saat ini tergabung dalam relawan Sahabat Indonesia saat ini, Pak? Kurang lebih 10 komunitas. Bagaimana itu dengan 10 itu perekrutannya ataupun cara bergabungnya bagaimana, Pak? Kita sama-sama sinergi sih, Mas. Sinergi bersama. Memegang peran penting menyediakan pangan untuk divisi dapur begitu ya. Dalam satu hari bisa membagikan berapa makanan, Pak? Kita dalam satu hari itu 3.000 lebih. Paling tidak 3.000 bungkus. 3.000 untuk bencana Cianjur ini. Ya, jadi di samping untuk pengungsi malah juga untuk TNI Polri yang bertugas karena waktu itu kita dapur umum yang paling pertama buka. Kita buka begitu gempa, kita jam 10 udah operasi. Udah operasional. Dengan tingginya porsi yang disediakan dapur umum posko ini, itu bagaimana cara mendapatkan bahan makanannya sendiri, Pak? Kalau kita bahan makanan dari luar sih, Mas. Pertama kita buka awal tuh semua belanja sendiri. Sendiri. Terus ya sembari open donasi, menunggu datangnya stok untuk di dapur, kita modal awal kita belanja dulu. Dan kekuatan inilah namanya sinergi dari komunitas-komunitas untuk mengumpulkan donasi-donasi gitu. Dan itu tadi memang penjelasan dari salah satu divisi yang sangat penting, divisi dapur yang menyediakan kebutuhan dasar berupa pangan, baik untuk masyarakat dan juga untuk evakuator ataupun pihak manapun yang memang membutuhkan makanan. Dan saat ini saya ingin berbincang lebih lanjut dengan salah seorang evakuator yang kebetulan adalah evakuator dengan usia tertua, betul Pak? Ya. Abah Tato. Ini bisa diceritakan, Abah?
memasuki hari keempat proses evakuasi. Bagaimana pengalaman Abah sejauh ini, Bah? Utamanya kita mengadakan kita lihat banyak daerah yang belum tersentuh oleh tangan resmi dari organ pemerintah yang berwenang ya. Tapi kita juga punya pasukan motor yang melakukan survei-survei dan asesmen ya untuk berita itu menjadi A1. Sehingga kita tahu betul apa yang diperlukan itu. Kita melakukan asesmen karena banyak jalan tertutup dengan menggunakan motor. Lalu di satu tempat di Sarampat ya, kita menemukan padahal kita tadinya hanya mau nyurvei nasi bungkus gitu ya untuk supaya mereka tidak kelaparan, tapi kita menemukan ada sampai 7 jenazah di situ belum tertangani, baru masih dibungkus kain. Saya masih ada simpan fotonya. Tapi karena kita tadinya tujuannya dapur umum dan ini, jadi saya menginfokan kepada teman-teman lain supaya diangkut. Malam itu karena menjelang malam ya, hampir maghrib ya. Jadi hanya 3 yang terangkut, 4 belum. Karena itu kan harus didata ke RSUD ya. Karena masih dalam terbungkus oleh kain gitu ya. Jadi ada yang tidur sama mayat gitu. Nggak nyaman kan, pada takut gitu ya. Jadi waktu itu terangkut 3 ya? Yang terangkut itu saat saya tangan itu. Iya. Terus sisanya 4 lagi. Pas saya balik itu posisi pas macet-macetnya, nah warga sekitar malah untuk menghalangi kita untuk mengambil mayat itu. Karena udah malam ya. Baik, artinya memang dari relawan Sahabat Indonesia ini memiliki peran yang sangat penting dengan kesigapannya untuk mengevakuasi dan juga menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar termasuk pangan. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan dari Posko Relawan Sahabat Indonesia. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Rifki Nafis untuk laporan Anda langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas.